Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sistem keuangan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Emilia Anggunsari, SOTP, dengan judul Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah serta Peran Strategis dalam Masyarakat. Yang dimana saya dari Luciana sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah serta peran strategis dalam masyarakat. Saya Iza Sumada sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai instrumen keuangan syariah. Saya Ayunda Suciandani sebagai pemamar materi yang ketiga, yaitu dampak sistem keuangan syariah pada masyarakat. Saya Bayu Ananda yang akan membawakan kesimpulan dari sistem keekonomian dan lembaga keuangan syariah serta peran strategis dalam masyarakat. Oke, baiklah, langsung saja kita ke video penjelasan. Baiklah, saya Dewi Sintiana akan memaparkan materi tentang sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah serta peran strategis di dalam masyarakat. Nah, jadi sistem keuangan adalah persatuan lembaga, pasar, dan juga infrastruktur yang pengumpulan penyaluran dananya ada di dalam ekonomi. Sedangkan lembaga keuangan syariah atau yang disebut dengan LKS adalah institusi yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip syariah di dalam Islam. Nah, jadi contohnya itu seperti bagi hasil, jual beli, dan juga adanya menghindari riba. Jadi adanya materi dari sistem keuangan, dari lembaga syariah serta peran strategis dalam masyarakat agar kita mengetahui institusi yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip yang ada di dalam syariah. Baiklah, saya Dewi Setiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah produk, alat, dan aset berbasis Islam yang relevan menjadi produk suatu kegiatan ekonomi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Adapun beberapa instrumen keuangan syariah yang umum digunakan yaitu yang pertama mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah ini hampir mirip dengan mudharabah, tetapi di sini dua pihak sama-sama punya modal dan ikut mengelola bisnis. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing. Yang ketiga ada murabahah. Murabahah adalah sistem jual beli di mana penjual menyebutnya harga pokok barang dan beberapa keuntungan yang diambil. Biasanya dipakai untuk pembelian barang besar seperti kendaraan dan juga rumah. Yang keempat adalah ijarah. Ijarah adalah sewa menyewa. Di sini pihak-pihak pertama menyewakan barang ke pihak lain dengan harga sewa dan waktu yang telah disepakati. Yang kelima ada suku. Suku ini seperti obligasi, tetapi versi syariahnya. Bedanya kalau di sistem konvensional kita cuma pegang surat hutangnya aja, tapi kalau di suku kita benar-benar punya bagian dari proyek atau konsep nyata. Yang keenam adalah takaful, yaitu asuransi berbasis tolong-menolong, di mana semua peserta ikut menyisihkan dana, dan kalau ada salah satu peserta ada kena musibah, dananya diambil dari tabungan bersama tersebut. Dan yang terakhir ada wakaf. Wakaf adalah menyisihkan sebagian aset atau harta untuk kepentingan umum. Misalnya untuk pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, atau pembangunan masjid. Jadi ada nilai sosial dan keberkahan di dalamnya.
Sistem keuangan syariah punya peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan juga berkelanjutan. Nah, prinsip dasar ini berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, jadi sistem ini bukan hanya untuk mengejar keuntungan saja, tetapi juga ingin memastikan agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, salah satu dampak yang paling nyata dari sistem keuangan syariah ini adalah yaitu yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan, di mana artinya di sini bahwa masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan seperti perbankan atau pembiayaan saham kecil sekarang menjadi lebih mudah untuk dijangkau. Dengan adanya lembaga keuangan syariah seperti bank keuangan syariah atau koperasi syariah, maka masyarakat kecil bisa mendapatkan modal usaha tanpa harus takut untuk terjerat riba. Kemudian dampak berikutnya yaitu dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana sistem keuangan syariah berfokus pada pembiayaan sektor-sektor yang real seperti perdagangan, pertanian, industri kreatif, dan UMKM. Nah, jadi uang yang beredar tidak hanya berputar dalam kegiatan spekulatif, tetapi benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi selain itu, sistem ini juga sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana melalui konsep kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah, masyarakat bisa ikut terlibat langsung dalam kegiatan bisnis. Jadi bukan hanya jadi pekerja, tetapi juga bisa menjadi mitra perusahaan. Kemudian dampak selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana konsep zakat dan wakaf yang dijalankan dalam sistem keuangan syariah menjadi alat penting untuk pemerataan ekonomi. Kemudian sistem keuangan syariah juga memiliki keunggulan dan pengelolaan dalam resikonya. Prinsip kehati-hatian dan larangan terhadap unsur spekulasi atau gharar membuat lembaga keuangan syariah menjadi lebih stabil. Kemudian sistem ini juga menanamkan etika bisnis yang sangat tinggi, di mana setiap kegiatan ekonomi dijalankan dengan prinsip moralitas, kejujurannya, dan tanggung jawabnya. Nah, jadi tidak ada praktik manipulasi, penipuan, atau eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Dan yang terakhir yaitu sistem keuangan syariah ini juga berkontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi Islam secara global. Dengan semakin berkembangnya industri keuangan syariah, maka semakin terbuka peluang usaha untuk kerjasama peluang internasional, terutama dengan negara-negara dengan mayoritas muslim. Oke, sekian, terima kasih. Kesimpulan dari materi kami yaitu sistem keekonomian Islam adalah kerangka kerja dari perangkap pada prinsip keadilan dan etika Islam. 3 pilar utama adalah larangan riba atau bunga, kewajiban berbagi risiko dan keuntungan, dan menghindari spekulasi berlebihan atau gharar. Tujuan utama yaitu bertujuan untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial ekonomi, dengan memastikan bahwa semua transaksi didasarkan pada aset real. Peran lembaga syariah. Lembaga syariah adalah aplikator praktis dari SKI. Mereka mengoperasikan prinsip-prinsip tersebut melalui produk dan layanan keuangan, yaitu akad mudharabah, muqarabah, dan ijarah, untuk melayani kebutuhan masyarakat secara syariah. Perbedaan kunci yaitu SKI adalah teori dan prinsip dasar, sedangkan lembaga syariah adalah praktik dan implementasi. Baik, terima kasih. Baiklah, sekian video pembelajaran kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang melihatnya dan mendengarkannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.